kami datang ya Tuhan, bahwa hidup kami dalam keseluruhannya berhadapan dengan firman-Mu. Karena kami percaya di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami tenang, dan firman adalah pribadi-Mu itu sendiri. Karenanya ketika kami dengar-dengar akan firman, sesungguhnya perjumpaan dengan-Mu yang sedang terjadi. Dan perjumpaan dengan-Mu tidak pernah sia-sia. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang kudus, semua yang disebut kebajikan dan sedap didengar, itu dimeteraikan terjadi atas setiap kami yang percaya. Firman dibukakan, kesembuhan terjadi. Firman diberikan, pemulihan berlangsung. Jawaban doa dibukakan dan kami beroleh pengertian sorgawi. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Kasihilah musuhmu, itu topiknya pada ibadah kedua kali ini. Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita sekalian, simak baik-baik, jangan ada yang terlewat seorang pun. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya berharap Anda menata hati dulu sebelum saya khotbah. Saya tahu kita hidup di dunia yang jahat. Mungkin beberapa di antara Anda ketika saya bacakan tadi dalam hati mungkin Anda bisa nggak dapet nih. Ya, ini nggak make sense ini. Ya. Begini, Yesus ini sebetulnya berurusan dengan kondisi budaya yang terjadi pada masa itu. Sekaligus berurusan juga dengan orang-orang dari kaum munafik. Jadi pada masa itu kan ada 3 sekte Yahudi yang masih ada di kehidupan pada masa itu. Populasi yang paling kecil adalah populasi sekte disebut Eseni. Populasi yang kedua paling dekat dengan pemerintah, sangat liberal, namanya sektenya Saduki. Saduki ini nggak percaya yang namanya ada kebangkitan orang mati. Saduki tidak percaya adanya malaikat.
Mereka nggak percaya. Jadi ketika ada kaum yang menanyakan, nanti kalau di bumi istrinya 3, mati, nanti kalau dibilang sorga itu ada, di sorga bininya yang mana? Anda kalau ingat ada pertanyaan itu kepada Yesus, itu yang nanya dari Saduki. Dan salah satu murid Yesus yang juga notabene dari literatur semua mendukung bahwa dia mantan Saduki adalah Thomas. Makanya ini satu-satunya murid yang minta ketika Yesus menampakkan diri, saya cucukin dulu dong tangan saya, ya, jari saya masuk. Nah ini orang-orang yang Yudaisme yang skeptis iman. Nah kalau Farisi ini paling jago hitung-hitungan, tetapi punya masalah di dalam melakukan. Ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran dan terlalu asik untuk menuntut orang lain melakukan apa yang benar, tapi sendirinya juga tidak melakukan. Nah, dari latar belakang ini ditambah kehidupan berkelompok dari orang Yahudi, karena pada masa itu yang berkuasa pemerintahan Romawi, sehingga lebih aman rasanya kalau orang Yahudi itu hidup berkelompok. Jadi dalam sebuah keluarga, suami istri punya anak, anak punya pasangan, mantu di situ, nanti punya cucu di situ juga, kondisinya begitu. Mereka tidak ada di dalam satu kemah, tetapi mereka ada di dalam satu lahan yang sama. Ya. Bahkan ada yang 4 generasi ada di lokasi yang sama gitu. Dan ini membuat akhirnya terjadi hal-hal apa yang disebutkan oleh Yesus. Nah, saya mau kita summary dulu. Yang berikutnya tolong di next. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Perhatikan. Jadi jangan bawa ini ke area luar sana. Ini konteksnya ring keluarga besar ini. Jadi Anda jangan pakai konteks ini kepada perbankan. Janganlah meminta kembali, bangkrut semua nanti ini. Ya. Kan biasa kan di keluarga besar, pinjam meminjam. Bahkan katanya kenapa orang Batak itu kalau ngomong teriak-teriak, karena rumah mereka di gunung berjauh-jauhan, jadi kalau mau pinjam garam pun teriak jauh. Pinjam dulu garammu, padahal bagaimana caranya garam dipinjam? Minta sebetulnya. Ya. Cuman ini kondisinya kan sering begini, pinjam padahal minta. Makanya Yesus bilang, janganlah minta kembali. Kalau ada yang ambil jubahmu, biarkan juga dia ambil bajumu, baju kasih jubah kasih aja bajunya sekalian. Ya. Dan bicara tampar-tamparan ini, jadi tolong jangan taruh ini, jangan aplikasikan ini kepada lingkungan di luar sana ini. Ini sebetulnya ada dalam ring yang terbatas yang Yesus bahas ini. Ya. Udah mulai rasa aman kalian hatinya? Tapi bukan berarti gak diaplikasikan di luar loh. Tapi ini saya mau cerita dulu latar belakangnya. Ya. Yesus bilang, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Terlepas orang yang kau perlakukan benar tidak membalas dengan benar. Lalu kemudian Yesus juga katakan soal harus beda. Coba di next lagi bahannya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jikalau kamu meminjamkan suatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Kekristenan itu sangat tidak familiar dengan istilah pahala. Istilah yang kita gunakan adalah upah. Ya, jangan kau pindahkan dulu bahan itu. Nggak penting, ini penting. Botak-botak gitu kau pasang ngapain? Ini bahan ini penting. Nah, ya. Gini loh.
Yesus komparasi dengan satu bicara jasamu, nanti saya mau bahas soal jasa ini. Lalu kemudian orang-orang berdosa juga lakukan itu. Nah, saya mau tanya sekarang, siapa orang berdosa di ruangan ini? Berdosa ya? Anda nggak ngerti berarti maksudnya Yesus. Paham nggak ini? Pelan-pelan saya tanya lagi, siapa orang berdosa di sini? Berarti beda kita. Karena saya bukan orang berdosa, saya orang yang sudah diampuni. Ini yang Yesus bilang, kau harus beda. Orang yang belum diampuni, dia balas jahat dengan jahat. Orang yang belum diampuni, itu berbuat baik karena dia ada maunya. Kalau kau lakukan sama niatmu, apa bedanya? Orang-orang berdosa pun, ini maksudnya. Orang-orang yang belum diampuni juga lakukan hal yang sama. Jadi gimana? Udah yakin belum kau udah diampuni? Amin. Jangan sia-sia salib itu. Udah diampuni kan? Nah, jadi harus beda. Yang repot kalau kau nggak beda dari orang yang sudah diampuni. Karena bicara pengampunan, di masa ayat ini ada, kejadian ini, pengampunan sudah terjadi. Yang belum terjadi pendiaman Roh Kudus. Karena ini kan sesudah kejadian Yohanes Pembaptis ini. Anda masih ingat Yohanes Pembaptis teriak-teriak apa? Bertobatlah, beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Ini makanya Yesus bilang, ini Yesus ngomong kepada orang-orang yang sudah ambil bagian dalam baptisan itu. Kalau kau lakukan juga seperti yang mereka lakukan, gak beda kau. Sama dong. Aneh kau, kalau kau Kristen terus ribut-ribut satu dengan yang lain bilang, lu gak tahu gua sih, lu jual, gua borong. Kalau cuma beli kecil, gua borong, kalau perlu tunggu COD-nya. Promo ongkir. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang yang belum diampuni juga sama. Nanti kita bahas soal jasanya. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ya orang yang belum diampuni juga sama, lakukan hal yang sama. Kalau kamu pinjam sesuatu kepada orang karena berharap terima sesuatu daripadanya, orang yang belum diampuni juga sama. Yang lebih celaka lagi, sudah diampuni tapi suka minjam. Ya. Rusak loh, memang rusak. Nanti kita bahas orang-orang rusak ini ya. Kerjanya pindah gereja dia, karena sebuah gereja jemaat dia utangin. Ya. Sampai satu tangsel pun habis gereja udah dia keliling. Kesana ketemu orang mukanya kayak debitur. Kesini, dia bilang pinjam ini bisa. Ya. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Karena Tuhan yang Anda saya sembah modelnya begini. Dan perjalanan penyembahan kita harusnya berujung kepada kesamaan si penyembah dengan yang disembahnya. Jadi yang heran adalah lama kau ikut Yesus tapi gak mirip-mirip kau dengan Yesus. Itu yang aneh. Saya gak bicara masalah fisik, saya bicara tentang karakter Kristus. Kalau fisik bukan jaminan itu. Siapa bilang Yesus itu gondrong? Belum tentu. Kau jangan heran nanti kalau di sorga ketemu Yesus kayak gini. Yesus itu kan gondrong karena faktor kalender gereja kan. Dari kecil kita lihat kalender gereja, Yesus gondrong katanya. Belum tentu. Siapa bilang? Jangan-jangan mohak dan lain sebagainya, nggak tahu kau. Ya. Itu kan cuma temuan mengatakan bahwa ada rambut panjang di kain kafan Yesus ketika ditemukan. Bisa saja itu rambutnya Maria. Betul. Nggak tahu kan nanti ketemu. Misi mas, Yesus mana? Aku Yesus katanya. Pas di sorga pangling kau. Harusnya, nah ini makanya dibilang, kasihilah musuhmu itu bukan sekedar perintah. Karena bilangkan begini. Karena Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pribadi yang Anda dan yang saya sembah itu baik,
terhadap mereka yang kurang ajar itu. Jadi harusnya Anda dan saya makin hari makin mirip dengan yang disembah. Tuhan baik terhadap orang-orang yang jahat. Jadi harusnya makin lama kau nyembah Tuhan, makin sama kau kelakuannya dengan yang kau sembah. Harusnya begitu. Dan untuk Anda dan saya menjadi makin mirip dengan yang disembah, maka adalah manusia-manusia yang berikut ini. Coba di next. Ketika Alkitab berkata kasihilah musuhmu, itu bukan tentang orang yang Anda musuhi. Saya mau kupas dulu literasinya. Jadi waktu Yesus bilang kasihilah musuhmu, itu bukan tentang orang yang kau musuhin, bukan. Tapi tentang orang yang memusuhimu. Karena Yesus gak pernah ajar Anda dan saya musuhin orang. Jadi sebetulnya kita gak punya musuh. Harusnya kamu tidak pernah musuhi orang. Tapi kamu tidak bisa bendung kalau ada orang yang memusuhi kamu. Dan ini kriterianya. Yang pertama adalah yang populasinya paling banyak di dunia ini. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini paling banyak populasinya. Ya. Di manalah dia dinikahkan di gereja mana, di manalah dia ibadah. Ini kan agak lain otaknya kan. Ya. Gitu. Ya kecuali memang jauh dulu di daerah, ya kan begitu kan. Ya, yang kayak gini-gini nih kadang perlu kita kasih mahkota. Batu bata di kepala. Bukan mahkota duri. Tapi yang begini nih, dan yang hebatnya orang-orang model begini, ini cenderung ada di lingkar terdekat. Bukan orang lain tuh biasanya tahu terima kasih pada orang yang lain. Tapi kakak beradik biasanya begitu kelakuannya. Kau kan kakak, aku kan adik. Kau kan kaya, aku miskin, tanggung jawablah kau dengan hidupku. Dasar miskin kau, sampai mati miskin kau, kan begitu. Ya. Karena begitu mentalnya kebanyakan. Menganggap bahwa saudaranya itu bertanggung jawab harus atas hidupnya. Sejak kapan itu terjadi? Tapi ini yang terjadi. Sehingga dianggap terima kasih itu gak penting. Dan orang-orang model begini ini selalu tumbuh setiap hari. Selalu ada. Selalu tumbuh. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan Yesus bilang apa? Kasihilah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Benar dong? Ini yang Yesus bilang kategori orang yang memusuhi kamu. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Lupa dia siapa yang besarkan dia. Lupa dia dari mana dia dapat peluang itu. Kalau di orang Batak itu biasanya kasusnya ada pada seorang paman yaitu tulang. Dan biasanya yang galak bukan tulang itu yang galak, istrinya tulang itu galak. Ya, karena si Nantulang itu bilang, sekarang aja mau nikah, dicari pamannya. Kemarin kemana aja loh. Jadi banyak di orang Batak itu mau nikah, habis itu dimaki-maki dulu. Kau habis kan. Ya, padahal datangnya dia. Udah marah-marah, banyak dia bungkus pulang. Entah yang mana yang gak tahu terima kasih, gak paham juga kita jadinya. Akhirnya jadi impas itu kan. Udah marah-marah dia, bawa juga pulang, kan begitu. Ya. Tapi memang Anda gak bisa tahan orang-orang yang gak tahu terima kasih ini. Selalu ada. Gereja gak takut bangkrut ngurusin orang-orang model begini. Gereja kalau tidak meneladani Yesus, orang-orang di kategori yang pertama tadi, ya Tuhan. Pak Gembala di sini, saya di penggembalaan. Udah kami salib semua itu satu-satu kalau begitu. Tambah habis jemaat kami. Naik. Ya. Kau naik juga kau. Ya kan? Habis. Nah. Karena yang dilayani juga ada yang begitu modelnya. Ada loh. Aduh. Ibadahnya pun jarang-jarang. Baru abangnya mati, adiknya mati, minta kita yang kubur. Kadang saya mau keluarin ayatnya tuh Pak. Udahlah biar orang mati kuburkan orang mati. Mati kau situ. Ya, kan memang ada ayatnya kan. Oh itu kita senewen loh kadang.
Dan yang hebatnya di Indonesia ini banyak, udah miskin sombong pula. Ya. Nanti gak dilayani, mereka bilang, gereja pilihnya orang kaya. Ini senewan loh kita kadang. Makanya kau udah miskin tahu diri kan begitu kan. Ini pun nyala-nyalahin juga. Gak pernah ibadah loh minta dikubur. Entah dari mana dia. Tolong Pak gini. Ya tolong. Ya. Kami tuh banyak tuh melayani jendo ini. Ya, kalau di luar negeri namanya jendo. Kalau yang mati perempuan tanpa identitas. Ya. Kenapa saya bilang tanpa identitas? Ya, emang bukan member gereja. Ya, cuman karena saudaranya si Anu, bapaknya si ini, si itu. Yang lebih kacau lagi, dia bertahun-tahun ikut, ibadah jarang-jarang, tapi semuanya keluarganya kita yang kubur. Kadang saya kalau mau ikutin daging saya pengen nanya sama dia, kau kapan? Karena saudaramu udah semua kan, kau kapan kau? Ya. Tapi ini Yesus bilang, siapa sih yang disebut musuh? Satu, orang yang tidak tahu terima kasih. Siapa yang disebut musuh? Yang kedua adalah orang yang membenci kamu. Model begini ini kadang tanpa sejarah, ada sesuatu terjadi di masa lalu, bisa kok tiba-tiba klik aja, dia benci aja. Atau memang dia dapat impartasi transfer. Saya kalau lagi ingat-ingat masa kecil gitu. Di mana kami sama-sama sepupu. Saya tuh sepupu banyak ya. Ayah saya itu lebih dari 5 kakak beradiknya. Ibu saya 11. Jadi sepupu saya tuh banyak waktu kecil. Ya. Tapi ya sekarang udah gak bisa sama-sama. Karena mungkin faktor pasangannya mereka juga membuat jauh. Tapi yang paling saya paham betul, yang paling membuat kami tercerai-berai justru generasi di atas kami. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau di atas ini si kakak beradik saling ngomongin jelek satu dengan yang lain, anaknya kan dengar, betul enggak? Karena anaknya dengar, si anak ini benci juga sama sana, padahal gak ada urusannya. Makanya Anda yang kakak beradik hati-hati mulutnya. Kau ngomongin adikmu, kau ngomongin abangmu di meja makan di hadapan anakmu, anakmu ikut benci mereka. Padahal gak ada urusannya. Akhirnya ketemu di mana melengos. Mama tua gila, ya kan? Lihat lagi, iya ada Namburu Sinting belok lagi. Ya. Ini Cihu gila nih katanya. Gak bisa itu ya. Orang yang membenci kamu, dimanapun kau tinggal, di tiap provinsi ada itu. Dan Anda gak bisa paksa mereka loh untuk suka sama kamu, gak bisa. Ya emang udah benci mau gimana lah. Puji Tuhan kalau dalam perjalanannya ada sesuatu yang Tuhan bukakan pada hatinya atau kebenaran Tuhan menjamah dia ya pasti pulih. Tapi untuk Anda berupaya dia jadi suka sama kau, bukan urusanmu itu. Capek kamu mau sampai kapan? Orang kalau udah benci, ya walaupun benci tapi rindu katanya. Ya. Tapi udah susah setelannya kalau kayak begitu. Ya. Walaupun si benci ini kalau di dalam keluarga besar bisa dia punya tingkat munafik tingkat tinggi kan. Orang yang gak terima kasih dengan benci, ini kadang bekawan ini dua ini. Ya. Iya apalagi sih tak tahu terima kasih itu. Pas Natal datang dia. Mau marah kau, udah gak bisa kan? Selamat Natal, Merry Christmas Eda, katanya. Padahal iblis sekali mulutnya ini kan, ya kan? Ya, tapi gak bisa dong lu gak terima kan? Ayo, habis itu selesai. Dia omongin lagi kau. Ya. Memang benci kok pada dasarnya. Ada lagi orang yang mengutuk kamu. Ini bukan tentang kata-kata kutuk seperti konsep Malik Gundang, bukan. Ini adalah konsep mengutuk yang Yesus maksud dalam literasinya adalah orang yang karena kebenciannya berada pada level. Jadi gini, benci itu ada banyak akarnya kan. Dan yang salah satunya paling parah adalah benci karena faktor iri hati. Nah dia akan masuk di level mengutuk tadi.
Mengutuk tadi maksudnya adalah orang yang mengharapkan hal-hal buruk terjadi atas hidupmu. Jadi jangan kau pikir gak ada orang yang nungguin kau sekarang, banyak. Ada orang yang lagi nunggu kau punya kejatuhan sekarang. Makanya hati-hati dengan kau punya sosial media. Makan foto, ini foto, itu foto. Kalau Anda lihat Instagram istri saya, dia gak pernah objek yang lain, yang dia foto cuma dia. Bener. Jadi dia mau di London, mau di mana gak ada orang tahu, mau mukanya aja. Ya. Anak-anak saya suka bilang, kelihatan dong mah belakangnya ada di mana. Istri saya jawab, enggak, bukan itu, memang gunanya kalau mama mati banyak fotoku. Bagus kan? Iya, ibu-ibu banyak foto kau ya. Biar kalau mati kau anakmu kangen banyak fotomu, kan begitu ya. Cuman Anda berfoto ini kemana liburan ini apa. Ya oke lah, ada yang komentar dan kasih love. Biar kau tahu, di balik love, ada yang ngutukin kau di belakang. Ada. Gaya kali makan agar-agar aja, di foto, keselak kau nanti. Jadi memang ada itu orang-orang begitu, ada itu. Padahal makan agar-agar, tapi berharap dia kau keselak agar-agar. Ya. Padahal kan lancar itu ya. Memang orang-orang benci ini. Ngomong-ngomong agar-agar tuh dulu saya hampir berkelahi ketika zaman dulu bikin tato di sini. Mereka bilang swallow. Gambar burung swallow bang, bagus. Mabuk kan dibikinnya, pas jadi. Apalah ku ingat ini. Apalah, barulah ku ingat. Mamaku kalau bikin agar-agar kayak gini lambangnya kan gitu kan. Kau burung walet ini saya bilang, swallow kau. Ya. Ya. Ada lagi, jadi gara-gara swallow teringat kan. Orang yang mencaci, literasi mencaci di terjemahan ini bukan mencaci maki Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang ketika ada orang lain yang memberitakan baik tentangmu, dialah orang yang akan mematahkan itu. Ini yang disebut dengan mencaci. Jadi orang cerita tentang, si Anu baik gini. Nanti si pencaci ini dia akan masuk patahkan itu. Lo belum tahu aja lo, lihat aja ntar. Itu mau begitu di awal-awal, nanti biar rasa kau. Emang gimana? Enggak usah ngomong. Kan tadi kau bilang, enggak jadi ngomongin orang jangan. Padahal sudah. Iya kan? Sudah itu, kan begitu. Apalagi? Ya, emang kayak gimana? Enggak, udah. Nanti biar Tuhan yang bukain. Bolis mulutnya ini. Bawa Tuhan lagi dia, padahal mau gibah, ya kan? Nantilah Tuhan, Roh Kudus bukain deh buat kamu. Celah, aduh. Dan kepada kamu yang mendengarkan aku. Nah ini saya mau bukakan lagi dari, coba ditampilin lagi. Jadi Yesus bilang gini, ini bukan untuk semua orang. Cuman buat yang mau dengerin Yesus saja. Jadi kalau Anda gak mau dengerin Yesus gak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin Yesus, ini yang Yesus bilang. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ingat, bukan urusan perbankan, bukan bisnis. Oke, ini pinjam-meminjam dalam urusan persaudaraan. Entah di dalam Kristus maupun dalam kandung. Tidak mengharapkan balasan. Karena apapun yang mengharapkan balasan, itu namanya suap. Kalau di depan, kalau di belakang namanya gratifikasi. Jadi kakak beradik ini suap sama gratifikasi ini sebetulnya. Satu blok di depan, satu dia blok di belakang. Ya, karena gini loh, orang yang nggak mengharapkan balasan, itu dia lebih mudah untuk bahagia. Anda ambil kertas, Anda daftar orang-orang yang pernah Anda berjasa untuk hidupnya. Dan sekarang kau WA centang satu pun lama kali dia balas.
dan kau mau hitung, nggak bahagia hidupmu. Saya ingat sekali ketika ayah saya mau sekarat itu ibu saya ungkit semuanya. Mana ini bere-berenya ini semua? Nggak ada keponakan yang mau lihat bapakmu ini. Padahal ada berapa puluh orang-orang itu dari kampung datang ke rumah ini, bekerja semua, disekolahkan, nikah semua apa segala macam. Saya bilang, ada yang dokter rupanya mereka. Ya, nggak ada yang dokter, percuma juga. Percuma juga, mau ngapain? Ya meninggal ingat kek, ingat mereka mah, pasti ingat. Tapi mereka doakan, dan kalau berdoa nggak perlu mereka datang. Karena kalau datang berdoa kayak upacara menghentikan cipta kan, yang sakit di depan begini. Mau ngapain? Udah biarin aja mak. Berdoa pasti mereka. Datang pun gak ada gunanya. Sudahlah. Toh juga dulu kita bisa lakukan itu karena Bapak diberkati lebih. Makanya dia bisa bantu ponakan-ponakannya. Dan kita gak jadi miskin bantu mereka. Jangan harapkan balasan. Itu merusak kamu. Lalu kemudian Yesus bilang, kalau kamu mau dengarkan aku, cara kasihi musuhmu adalah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Jangan biarkan siklus kejahatan itu terus berlanjut dan terimpartasi kepada regenerasi. Di situ berkubang. Dari marah, memaki, sampai dia amnesia. Gak tahu kau aku siapa kan? Siapa kau? Aku gak tahu juga. Ya kan? Dia muter aja di situ. Ya, aduh udah. Berbuat baiklah kepada orang yang gak suka sama kau. Bukan supaya dia suka, tapi karena kau sudah diampuni. Ini kan Yesus bilang tadi. Kau udah diampuni mesti beda. Mereka bikin begitu karena memang belum diampuni, makanya mereka lakukan itu. Orang yang sudah diampuni gak akan lakukan seperti itu. Lalu kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Tadi saya katakan ya, terjemahan mengutuk di sini adalah orang-orang yang sangat menantikan hal buruk terjadi dalam hidup Anda. Dan Tuhan bilang, mintalah berkat. Saudara, berkat itu bukan cuan. Berkat itu adalah restu dari Tuhan. Dan itu yang harusnya kau minta kepada Tuhan. Terhadap orang-orang yang mengharapkan hal buruk terjadi atasmu. Terutama yang orangnya kamu tahu. Minta hal baik terjadi atas hidup mereka. Dan Tuhan akan hitung itu sebagai sebuah kerukunan. Ingat, Anda dan saya juga butuh restu dari Tuhan. Berkat Tuhan itu enggak diminta oleh seseorang untuk dirinya. Berkat Tuhan itu cara kerjanya rupanya dua. Seseorang bisa minta itu kepada Tuhan untuk orang lain. Dan untuk dirinya, dia nggak bisa memintanya. Yang dia bisa lakukan sesuai dengan Mazmur 133. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan kepada yang hidup rukun bersama. Rukun bukan tentang dua orang berpelukan. Rukun tentang bagaimana satu orang memperlakukan orang lainnya di hadapan Tuhan. Itu rukun. Ya, jadi jangan pernah punya pemikiran konyol tentang yang namanya pemulihan. Pemulihan itu saya sama dia, dia sama saya beres. Bukan, pemulihan itu kau dengan dia di hadapan Tuhan beres. Masalah dia dengan kau gak beres-beres, gak urusan kau. Orang kalau ada yang benci kamu, itu yang masalah dia, bukan kau. Siapapun orangnya yang dibenci, dia tidak pernah punya masalah. Yang bermasalah, yang membenci. Jangan diputar balik. Yang repotkan dia. Nengok muka kau, kebelet dia. Nggak mau pas-pasan, putar balik. Jadi kena macet dia putar balik, ya kan? Repot loh orang-orang kayak begini. Hah? Kalau sampai di tengah keluarga besar, kau punya 5 orang yang kau benci. Dan datanglah harinya ada pesta pernikahan. Nggak sampai masuk, kau pasti putar balik. Karena kau masuk, kau ketemu. Dia lagi. Dia lagi. Kok ketemu sih? Dia lagi. Nggak dapat rendang kau. Lengkoas pun nggak keangkat. Ya. Berputar habis sudah. Ya. Minta hal baik terjadi atas hidupnya. Tuhan hitung itu sebagai sebuah kerukunan. Dia perintah berkat buat kau.
Amin. Lalu Yesus bilang, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoa. Saya ingat betul ketika saya di awal-awal ladang pelayanan. Yang gak suka sama saya itu bukan cobaan iblis. Tapi justru banyak teman-teman zaman kuliah teologi yang menganggap bahwa saudara di sekolah teologi itu banyak mahasiswa yang masih mahasiswa saja tampilannya udah pendeta banget. Pendeta banget tampilannya. Rambut belah pojok, ya kan? Rapi. Kalau gue emang biang kacau dulu, karena memang saya nggak niat kuliah dulu, niatnya cuma sembunyi doang di sekolah teologi. Karena paman saya donatur terbesar di situ, saya bisa sembunyi waktu itu. Jadi ya masuk juga pakai jeans, ditegur, akhirnya berubah lagi. Karena yang dilarang di sana blue jeans. Nah, saya pakai black jeans. Kan blue jeans, kan begitu kan? Black boleh. Dipanggil bidang kemahasiswaan, nggak boleh ini mas. Mana peraturannya? Baca deh. Ah coba Bapak yang baca coba. Blue jeans, ini blue jeans. Iya, ini black. Iya juga ya katanya. Iya, saya pamit ya Pak. Besok-besok dipanggil, tidak boleh pakai kaos. Harus pakai kemeja kerah dan sejenisnya. Ini kaos, bukan, ini polo. Ada kerahnya. Ya. Dia bilang memang repot kau ini. Katanya, ya. Tapi apapun itu, mereka-mereka yang waktu dari zaman kuliah sudah alim ulama tampilannya, ketika di ladang pelayanan, mereka senewan lihat saya. Kok bisa dipakai Tuhan yang model begini? Ya. Kuliah banyakan di warung. Lo betul, saya tuh paling sebel kalau yang namanya dosen itu, saya orang yang gak suka dengan accept storytell. Makanya kalau ada anak kecil suka diceritain sebelum tidur gitu ya, bukan gue itu. Saya gak gitu modelnya. Saya sebelum tidur saya suka lihat komik dulu. Saya lihat suka sesuatu yang bergambar saya lihat. Jadi kalau ada opung saya lagi nginep dari kampung datang ke Jakarta, ada opung mau cerita, udah mau tidur aku opung. Ya, udah gak masuk di otakku dia cerita. Ya, karena saya capek mengimajinasikan gitu kan. Jadi gue lihat yang real-real aja, nah, lihat. Ya. Jadi kalau ada dosen yang dia buka diktat, dia baca diktat, dia ngomong, itu gue tinggal. Karena buat saya bisa baca sendiri, saya nggak buta huruf. Tapi memang banyak dosen yang buang waktu dengan itu. Jadi mereka bilang, kuliah aja. Mereka ngomong, akhirnya bocornya nyampe juga ke sini. Diomongin si ini, begitu, sebegini. Dan mulai ganggu donatur pelayanan. Ya. Sekali waktu ada salah satu donatur datang, pastor saya mau bicara ya. Iya, bicara, ngobrol. Jadi gini, ada kita dengar, saya bilang stop. Kalau kau dengar sesuatu yang buruk tentang saya dan masa lalu saya mau bilang buat kau. Apa yang kau dengar tidak lebih buruk dari aslinya. Aslinya lebih parah. Dari semua ini saya mau bilang, kalau aku duduk di depan kau karena anugerah. Jadi gak perlu kau laporkan ke saya siapa ngomong apa dia ngomong, gak penting. Silakan percaya, silakan tidak percaya, urusan kau. Saya memilih untuk memohonkan hal-hal baik turun atas mereka. Karena habis energi saya untuk urusin mereka. Dulu di awal-awal pelayanan tuh saya masih suka senggol. Karena salah tafsir Alkitab kan. Kan ada ayatnya besi manusia menajamkan. Jadi kalau Anda cek Sekolah Tinggi Teologi Injili Yogyakarta, George Ferry Parluhutan, Anda boleh lihat prestasi saya berikut kasus-kasus saya.
Dari ujung leher, telinga, sampai dada saya pernah belah orang di sana. Saya dulu gak bisa senggol-senggolan. Lu ganggu dikit habis lu. Kau, bapak kau, opung kau, namburu kau, tulang kau, bawa sini saya hadapi. Gak ada cerita dulu. Benar, itu kalau dulu tuh habis selesai. Yang parahnya berkelahi bawa nama Yesus. Sebelum fight doa bapak kami dulu kita. Ya. Entah dari mana ayatnya itu. Tapi gini loh, Yesus bilang, apa jasamu? Karena rupanya mengasihi musuh, benefitnya bukan buat Tuhan, buat Anda. Coba kita lihat slide terakhir. Karena upahmu akan besar. Gini, Anda masih ingat ada yang namanya mahkota? Ada mahkota kehidupan, mahkota begini, mahkota begitu, ada di Alkitab itu. Jadi ketika hari terakhir itu tiba, yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup terangkat. Lalu kemudian masuk ke satu acara namanya Bema, Pengadilan Tahta Kristus. Di Bema itu orang Kristen bukan diadili lagi, tetapi mendapat pembagian mahkota berdasarkan perjuangan dia mengikut Tuhan di bumi. Ada 5 jenis mahkota. Akan ada orang yang terima 5. Akan ada orang yang tidak terima. Apakah kalau jangan dibayangkan literleh. Dapat 5 jelek. Kalilah kepala bapak itu 5 mana mahkota di sini. Jangan gitu kau bayangkan. Tolong imajinasinya jangan liar. Ya. Mahkota ini berfungsi sebagai jabatan seseorang di pemerintahan kerajaan Kristus di masa depan. Apakah nanti mereka bisa jadi sombong hebat-hebatan? Nggak bisa. Di tubuh kemuliaan bukan hebat-hebatan. Tapi sanggupkah kau di dalam hidup kekal nanti? Kau lihat mereka yang menerima mahkota berfungsi di kerajaan Tuhan. Dan kau gak berfungsi. Malu? Bukan, menyesal. Karena apa yang mereka dapat? Hasil perjuangan mereka ikut Tuhan di bumi. Berarti kita setengah gagal mengasihi Tuhan dalam perjalanan kita. Makanya kalau ada kalimat bilang, di hadapan Tuhan kita ini sekarang sama. Betul, sekarang. Nanti beda, sorry. Setelah pembagian mahkota, masuk perjamuan kawin anak domba, memerintah di kerajaan. Itu lain nanti. Beda, akan ada perbedaan strata sosial dalam kehidupan kekal nanti. Sekarang sama kita, sama-sama pendosa yang diampuni. Sekarang, nanti di sana beda. Dan rupanya salah satu tools support system untuk Anda menerima upah lewat 4 orang yang ajaib tadi. Bisa tangkap? Jadi rupanya kita masih butuh juga orang-orang yang gak tahu terima kasih. Karena lewat mereka Anda dapat upahnya. Amin. Jadi siang ini kita bisa doa dan bilang, oh Tuhan terima kasih buat yang mulutnya compang-camping itu. Ya Tuhan, haleluya. Ya, karena lewat mereka Anda belajar mengasihi. Lalu kemudian yang kedua, karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mana tadi teksnya? Anda akan menjadi. Berarti sekarang belum. Benar gak maksud ayatnya? Jadi kalau bahasa hukum, secara iman dikonversi dalam konteks hukum, secara yuridis Anda dan saya sekarang anak Allah. Amin. Tapi secara de facto Anda dan saya belum anak Allah. Karena keserupaan seperti Kristus melewati proses urusan dengan 4 orang tadi. Dan Anda dan saya akan jadi serupa seperti Kristus lewat kita hadapi mereka. Dan yang masuk surga, yang mirip Yesus. Jadi pastikan saja Anda bertahan sampai kesudahannya. Dan kita sama-sama ada. Di mana Yesus ada, Anda dan saya ada. Saya percaya kita masih saling ingat kok nanti di sana. Lihat muka, Intermark kan? Iya, kan gitu ya.
Iya, ya. Saya percaya bahwa ini yang menjadi God expectation. Di mana dia ada, dia juga mau, Anda dan saya juga ada di sana. Kasihilah musuhmu, ini bukan perkara yang terlalu sulit buat Anda dan saya. Karena kata kuncinya, kau yakin nggak sudah diampuni? Kalau kau yakin sudah diampuni, kau bisa ambil bagian itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan berpikir kami menerima firman-Mu. Dan dari firman-Mu lah kami hidup dan membangun hidup kami bagi Tuhan. Sampai di sini hamba-Mu bicara dan Roh Kudus lanjutkan pemahaman dalam setiap kami. Hati yang luka alami balutan dari Roh Tuhan pada kesempatan ini. Pikiran kami yang galau juga beroleh fokus pada kesempatan siang ini. Karena kami enggak mau kehilangan apa yang Tuhan janji buat setiap kami. Ya Tuhan, dari apa yang sudah kami terima, kiranya tidak satu pun firman-Mu yang terlewat begitu saja. Baiklah setiap kami menerima lawatan Tuhan itu. Dan kami boleh sampai pada tujuan-Mu yang digenapi melalui setiap kami. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.